Mas Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut lagi di Kenduri Cinta yang selama 24 tahun di sini. Memang kita menuju ke masa depan dengan langkah-langkah yang pasti masing-masing dan secara bersama dalam Maya, dan bulan ini sangat istimewa karena ulang tahunnya Cak Nun ke-71. Kalau ada yang kesini tahun lalu, kita merayakan secara besar dengan nasi tumpeng segala. Dengan Mbah Nun sama keluarga dan anaknya yang ikut di panggung juga. Mungkin salah satu faktor yang saya mau mengingatkan dulu dari semua faktor yang kita bisa belajar dari karya dan kehidupan Mbah Nun dan nilai-nilai yang ditanam antara kita dalam gerakan Maya adalah keluarga. Bahwa keluarga adalah sesuatu yang pertama dalam pikiran kita dan mesti jadi prioritas untuk kita. Kita belajar dari Mbah Nun bahwa keluarga itu sesuatu yang primer. Kalau kamu dapat privilege-nya, kalau dapat keuntungannya untuk datang ke Padang Bulan di Jombang, di Jawa Timur, dan ikut acara yang mirip Kenduri Cinta di sana yang setiap bulan, yang sekarang diisi oleh Sabrang dan Kiai Kanjang dan yang lain. Yang pertama yang kamu akan lihat adalah bahwa semua keluarga tercampur. Memang Mbah Nun punya peran yang primer dalam Kenduri Cinta, tapi semua ini berasal dari Cak Fuad, kakaknya Mbah Nun, yang menulis beberapa buku tentang filosofi dan teologinya Maya yang masih ada. Cak Fuad sangat penting untuk membangkitkan ideologinya dan nilai-nilai Maya. Bukan hanya Cak Fuad kakaknya Mbah Nun sendiri, tapi juga ibunya Mbah Nun. Ibunya Mbah Nun adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam kehidupan dan pertumbuhan Maya di Padang Bulan. Sampai hanya berapa tahun yang lalu saatnya beliau wafat. Jadi keluarga pertama untuk kita. Bukan untuk keluarga Mbah Nun sendiri, tapi mestinya untuk kita masing-masing. Ajak anggota keluarga untuk ikut Maya sama kamu. Adik-adik, kakak-kakak, orang tuanya, anak kalau bisa. Datang dan menikmatkan nuansa dan kebudayaannya Maya masing-masing sama kita di sini di Kenduri Cinta, di mana-mana. Keluarga ada sesuatu yang pertama dan primer. Mbah Nun selalu bawa anggota keluarga dalam kerjaan dia. Mereka dapat penghasilannya dari itu, ikut secara aktif dalam partisipasinya dan mementingkan peran keluarga untuk kita masing-masing semua. Itu yang pertama yang saya ingin meningkatkan dari faktor-faktor yang saya belajar dari Mbah Nun selama 20 tahun yang saya jalan di Kenduri Cinta di sini. Yang kedua, loyalitas. Loyalitas di mana kita loyal kepada orang. Kita percaya sama mereka, mereka bisa percaya sama kita. Kalau Mbah Nun, dia sebagai orang yang punya karisma, sebagai orang yang punya daya tarik secara humanis kepada untuk ratusan orang, ribuan orang, loyalitas itu sesuatu yang penting. Orang senang untuk ketemu dengan Mbah Nun, untuk memberikan kebahagiaan besar dari kehidupan mereka kepada Mbah Nun, untuk ikut dalam acara sama Mbah Nun untuk menjalankan kehidupan mereka bersama beliau. Mungkin mereka belajar dari buku-buku Mbah Nun waktu mereka mahasiswa. Mungkin mereka punya keluarga dan bawa nilai-nilai Maya dalam pertumbuhan besar keluarga itu. Mungkin mereka sudah jadi agak lebih tua dan sedang menikmatkan kehidupannya dalam Kenduri Cinta, dalam budaya yang ditanam dalam Kenduri Cinta. Bukan hanya loyalitas daripada orang kepada Mbah Nun, tapi juga dari Mbah Nun kepada kita.
tidak ada satupun dari kita yang Mbah Nun akan tinggalin. Dia memikirkan kita semua dalam setiap acara. Kalau ada yang sakit, misalnya Mas Ari yang cerita tadi tentang anekdotnya dan hadisnya dari perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat cocok dengan kehidupannya Mbah Nun. Berapa kali kita jalan sama Mbah Nun ketemu sama orang yang kenal sama beliau. Mungkin Mbah Nun tidak ingat sama mereka, tapi dia selalu buka hati untuk mereka, selalu obrol, salam, siap untuk menceritakan sama mereka, untuk membuka hati untuk mereka. Jadi loyalitas itu salah satu faktor, salah satu nilai yang saya belajar dari Mbah Nun yang penting. Yang ketiga, kebukaannya, openness, kesiapan untuk menjadi buka untuk semua orang. Bukan hanya orang Islam, Mas Tri. Memang Islam dan Al-Quran penting untuk kita di sini. Itu jadi basisnya dan pondasi untuk mayoritas kita di sini. Tapi Mbah Nun juga punya kontribusi untuk semua faith group, semua kelompok yang kepercayaan di Indonesia, di Jakarta, di luar Jakarta dan apalagi di luar negeri. Jadi Mbah Nun juga buka untuk semua orang, semua aliran, semua golongan. Saatnya Mbah Nun sangat aktif dalam zaman reformasi, saatnya politik di Indonesia belum sestabil sekarang 25 tahun yang lalu. Mbah Nun juga siap untuk ketemu dengan semua pimpinan partai yang belum terbentuk seperti sekarang, yang sebelum sestabil sekarang dalam pemilu yang Februari yang baru lewat ini. Saat itu politik di Indonesia di zaman reformasi 25 tahun yang lalu sangat chaos, anarkis. Mbah Nun juga bantu dengan kebukaan beliau, kesediaannya untuk bicara dan berduduk dan debat sama semua golongannya, untuk bantu mereka untuk jadi bersama, untuk datang bersama. 50 orang besar yang datang saatnya sama semua pejabat negara pas zaman Soeharto turun, semua Mbah Nun siap untuk ketemu sama mereka dan bantu mereka untuk membentukkan kebudayaan politik yang jauh lebih bagus dan stabil untuk sampai sekarang. Juga mungkin yang kita harus ingat bagaimana kualitinya Cak Nun untuk generosity, siap untuk memberikan apapun kepada orang lain. Mbah Nun selalu generous, selalu siap untuk memberi waktunya, sumber daya beliau sendiri. Seluruh hidupnya selama berapa puluh tahun, Mbah Nun siap untuk memberi kepada kita dalam bentuk kenduri cinta, padang bulan, dan acara-acara yang lain di kira-kira 8 kota di seluruh Indonesia. Kita harus ingat itu generosity yang sangat luar biasa yang beliau siap untuk memberikan selama berapa puluh tahun. Sebelum kita naik ke panggung tadi untuk pembahasan yang awal malam ini, saya dengar ada Mas Pram yang bicara tentang ketentraman, yang saya ingat buku Kitab Ketentraman yang ditulis oleh 3 kawan jurnalis Mbah Nun, ada Aprianus, ada Alfian yang sekarang jadi profesor di Jakarta University. Mereka nulis buku tentang perjalanannya Mbah Nun yang namanya buku Kitab Ketentraman. Sekarang agak sulit untuk dapat berapa buku Mbah Nun di toko buku, tidak semua yang diterbit lagi. Tapi kalau ketemu buku itu, ambil buku itu dan baca. Itu penuh dengan nilai-nilai Mbah Nun yang sangat kaya, pendek, kecil, dan siap untuk dikaji, siap untuk dianalisir kita masing-masing tentang ketentraman Mbah Nun dan ketentramannya yang kita bisa dapat dari Maya. Tadi Mas Tri membahas karya-karya Mbah Nun dalam bentuk buku. Memang banyak orang Indonesia yang muda saat di tahun 90-an mulai untuk ketemu karya Mbah Nun dengan buku 9
99 untuk Tuhanku. Mungkin sebagai mahasiswa mereka ketemu buku itu, ketemu puisinya, dan mereka tertarik untuk belajar lebih dalam, belajar lebih dekat tentang Mbah Nun dan baca buku dan puisi Mbah Nun. Kalau saya lihat buku-buku Mbah Nun ada kira-kira 100 yang saya sudah lihat. Ada buku puisi hampir 20, ada naskah drama yang 18, ada buku cerpen hampir 5, ada buku esai lebih daripada 51, ada artikel di koran-koran ribuan, ada musik puisi yang ditulis sama Kiai Kanjeng, ada esai, ada cerpen, ada novel, semua bukunya. Dan mereka bisa dikategorikan seperti dalam 4 golongan. Yang ke-1 tentang dialog dan commentary. Misalnya buku-buku tentang Makasot. Makasot Petutur, Selilit Sang Kiai, semua dari zaman itu di tahun 90-an di mana Mbah Nun mulai untuk menulis tentang Islam di Indonesia, Islam di Jawa, dan dia semacam punya karakter itu Makasot yang sangat lucu yang Mbah Nun pakai sebagai tokoh untuk mencerminkan beberapa faktor Islam, untuk menggambarkan Islam, untuk mengajarkan beberapa faktor Islam dalam tokoh Makasot. Jadi mungkin yang pertama dialog dan commentary tentang Islam lewat Makasot dan tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua tentang Indonesia sebagai negara, sejarah reformasi, politik, sosial, dan demokrasi. Ada buku paling sedikit 1 yang namanya Demokrasi. Ada berapa puluh yang lain tentang zaman reformasi dan politik. Misalnya 2,5 jam dengan Soeharto dan semua tentang politik di zaman reformasi. Jadi kategori 2 tentang demokrasi sosial Indonesia, Indonesia bagian desa saya misalnya, dan banyak yang lain. Yang ketiga tentang sastra yang agak literary, buku novel, buku cerita yang pendek, puisi dan yang lain, di mana ada lebih dari 20. Mungkin bagian itu yang paling penting untuk satu golongan pembaca yang suka sastra. Saya memang ketemu karya Mbah Nun lewat puisinya awalnya. Dan saya masuk lewat puisinya dan saya cari cabang-cabang dan jalan-jalan di karya-karya yang lain. Tapi banyak yang masuk dalam puisinya atau interpretasinya dari puisinya, misalnya lewat lagu lir-ilir atau tombo ati atau semacam yang lain dari tahun 90-an. Yang keempat dan mungkin yang paling penting, ya kategori yang spiritual dan religi. Dan mungkin di sini kita bisa menangkap penilaiannya Mbah Nun yang paling penting, yang paling dalam untuk kita masing-masing sebagai orang pribadi. Spiritualitasnya lewat buku yang tentang religi, tentang hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama Tuhan, dan bagaimana Mbah Nun menggambarkan attitude-nya, hubungannya kita sama Yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa menghubungkan kita sama orang lain dalam Islam, di luar Islam, dan di mana-mana. Mungkin nilai-nilai itu yang saya paling ingat dari semua yang saya belajar dari Mbah Nun selama 20 tahun ini. Dan memang untuk saya itu penting karena Mas Tri, saya pertama kali ketemu Mbah Nun saatnya dan harinya ulang tahunnya beliau sendiri di tahun 98 di bulan Mei. Satu bulan yang penuh dengan huru-hara di Jakarta dan di luar Jakarta karena Indonesia sedang mengalami semua kepanasannya dalam reformasi dan kerusuhan yang terjadi di saat itu. Dan saya dapat kenikmatannya dalam pengalaman untuk menulis dengan Cak Nun buku ini, Jalan Sunyi. Mungkin ada yang pernah lihat
Pas saya buka yang ini dari plastiknya hari ini sudah dari tahun 2006 Mas Tri, jadi agak sulit untuk ketemu ini sekarang, tapi masih ada kalau ada yang ingin cari. Satu ekstrak dari sini, saya langsung buku ini, saya ada satu ekstrak yang saya mau cari dari buku ini, langsung saya buka, jatuh ke halaman yang saya cari, halaman 25. Saatnya kita menulis buku ini di tahun 2005 sampai tahun 2006 di Jogja, di Jakarta, di mana-mana. Itu proses yang sangat kaya untuk pengalaman. Saya pakai banyak waktu sama Mbah Nun, sama orang yang sekitar Mbah Nun, teman-teman, tokoh-tokoh politik dan yang lain-lain yang masing-masing memberi kontribusi pendek untuk buku ini Jalan Sunyi. Nah, mungkin Jalan Sunyi sendiri sebagai ikon adalah satu nilai yang penting untuk karya Mbah Nun. Di luar tombok hati, di luar filosofi lir-ilir adalah Jalan Sunyi sebagai sebuah poesi, sebuah lagu yang di album Kado Muhammad, kalau saya enggak salah, Mas Tri, salah satu kaset yang saya dapat di tahun 96 kira-kira. Jalan Sunyi ada ikonik karena Jalan Sunyi menggambarkan jalan Mbah Nun sendiri sebagai jalan, sebagai tarekat, sebagai direksi untuk kita ke masa depan, kepada Tuhan, kepada jalanan yang berreligi untuk kita masing-masing sama Allah. Satu jalan untuk kita masing-masing sebagai orang pribadi dan juga untuk berkelompok kita sebagai maya. Bukan hanya jalan biasa, tapi jalan yang sunyi. Tadi Mas Ari menyebut, menanyakan, menantangkan apa dampaknya dari semua kegiatan ini selama 20 tahun di negara ini. Mungkin tidak ada dampak besar di panggung negara ini. Tapi untuk kita masing-masing, kita tahu ini benar. Kita tahu ini betul. Sampai kita siap datang setiap bulan di setiap kota. Dan kita bawa anak. Dan kita selalu duduk di sini dan menikmatkan kebersamaan sama kita masing-masing. Jadi Jalan Sunyi yang mungkin saya belajar dari Mbah Nun, Jalan Sunyi itu bukan hanya Jalan Sunyi Mbah Nun sendiri. Itu jalannya untuk kita masing-masing. Setiap orang di sini punya jalan sendiri. Jangan menjalankan itu sendiri. Selalu menjalankan itu sama Mbah Nun. Mbah Nun ada di sana sama kamu atau tidak, spiritnya selalu akan ada. Apalagi kalau kamu ikut maya di sini. Mungkin yang terakhir sekarang Mas Tri, saya membaca dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang memberikan kontribusi kepada buku ini Jalan Sunyi. Wakil rakyat tanpa dewan, pemberontak tanpa senjata. Begini, pasti banyak orang yang merasa kenal dengan Cak Nun, termasuk penulis buku ini. Tapi beberapa banyak orang yang benar-benar mengenalnya. Santri tanpa sarung, haji tanpa peci, kiai tanpa sorban, dai tanpa mimbar, mursyid tanpa tarekat, sarjana tanpa wisuda, guru tanpa sekolahan, aktivis tanpa LSM, pendemo tanpa spanduk, politisi tanpa partai, wakil rakyat tanpa dewan, pemberontak tanpa senjata, satria tanpa kuda, saudara tanpa hubungan darah. Cak Nun agaknya memang diselubungi Tuhan. Kadang-kadang bahkan berhala para pemujanya. Allahumma adim isahu. Kiai Haji Mustafa Bisri. Cukup untuk sekarang, Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini untuk Mas Jimmy sama Mbak Lydia yang datang dari Cikarang tadi. Masih ada enggak Mas Jimmy sama Mbak Lydia? Ada di sana ya? Saya ketemu tadi, mereka baru nikah bulan Januari. Selamat ya Mas Jimmy sama Mbak Lydia.
aman-aman kembali ke Cikarang ya. Terima kasih Mas Jimmy, selamat ya.